Anu Jamil kan berasal di bahasa Aceh. Ane kan anak. Jamil berarti tamu. Langsung dicoba. Kau dari Iko ya? Ya. Dari Abdia ya? Nampak nah bahasa kau tu kek doh je. Karena masih ada orang-orang yang peduli terhadap bahasa-bahasa. Ya. Bagaimana generasi kita tidak lupa kepada sejarahnya. Ada bagai doa dibaca ada. Ombak dilihat, laut pun dilihat. Misalnya gadang ombak, adona laut ada bisa pada buah. Di awal di tepi kan, kalau di tengah gadang na ombak bisa pergi. Asal jangan angin. Ada makam Syekh Abdul Rauf Singkil. Ini yang memang diyakini merupakan makamnya seorang ulama besar Aceh. Anak-anak muda harus berani melakukan koreksi terhadap budaya itu sehingga budaya itu tidak kaku dimakan oleh zaman dan tetap modern. Nah, inilah upaya kami, salah satu dananya bagaimana berjuang kepada Sunda supaya kamus bahasa daerah yang di sini ini masuk menjadi muatan lokal di sekolah. Tapi dengan segala maaf ini, tidak banyak orang yang mau. Bagaimana pentingnya bahasa anak Jame yang ada di Aceh Singkil. Juga bahasa anak Jame ini ada kesamaannya dengan bahasa Sumatera Barat. Karambi Satan dan Labek, Bamiak Tengah Kuali. Bapasanlah kami kosa ketek, acok-acok lah datang kabari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tim peneliti, tim pelestarian budaya bahasa Jame insya Allah akan berangkat menuju ke daerah Blang Pidi. Selanjutnya juga kita akan menuju ke Tapak Tuan dan berakhir nanti di daerah Singkil. Sukses selalu untuk Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga untuk kita semua. Ini perjalanan kami dimulai dari kota Banda Aceh menuju Blang Pidi. Di sepanjang jalan, ujung barat Sumatera menyambut kami dengan hamparan alam yang memanjakan mata. Ada perbukitan, pepohonan, dan langit yang terbentang luas menjadi taman di setiap kilometer perjalanan kami. Menjelang malam, kami memilih berhenti sejenak di kaki gunung, beristirahat, menikmati makan malam, lalu bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Masih ada sekitar 290 km yang harus kami tempuh. Jadi alhamdulillah kalau di Abdia ini setidaknya ada sekitar 40% yang berbahasa Jawa. Kemudian terkait bahasa anak Jamil ini, kalau dari tahun 95 ke bawah itu dominan. Tapi sekarang terbawaan arus globalisasi, gengsi atau lain-lain sudah agak berkurang. Ada adalah campur ya. Nah, kecilnya kan Dwi. Jadi bahasa dialeknya tuh beda-beda. Dialeknya kan kalau di Mangging Baralek. Kalau di Susu kan Dwi. Kalau silah lagu Nenek Mama itu bentang ado, Pak. Oh, bantang ado. Dua li karung dun Nenek Mama. Oh, ado bantang. Dan di sana itu kan bahasa Aceh sama bahasa anak jamu itu bercampur. Ada yang bahasa Aceh udah dijamukan, bahasa jamu udah diacehkan sama masyarakat di sana. Hari H di situ kan Baralek, hari H itu di situ awak terima tamu. Di situ pemuda sibuk jok kambing sebuah itu. Awak potong lembu, dia potong kambing.
Yang namanya pantun di hari Badalek itu tak ada balai-balai pantun tuh. Balai pantun. Sekarang kalau dulu dengarnya kan panjang. Panjang. Tapi sekarang namanya udah agak pendek ya. Menurut Nisfia menggunakan bahasa anak Jamme ko bagi Nisfia di rumah saya Ya. atau di teman-teman yang lain juga atau Pak? Kawan-kawan ya, menganggap apa lagu duta bahasa jamu, Bang. Oh, betul. Menganggap dia dikacik duta bahasa jamu. Kalau di luar pun dengan dengan kawan dakek tuh, dengan kawan dakek yang beragam latar belakang dari bahasa Aceh. Awak kan di Siko di Aceh Barat Daya bukan cuma bahasa jamu yang dipakai, bahasa Aceh kan. Tapi setiap kali yang mau bertemu dengan kawan yang kawan dekat yang biasa jumpa, yang biasanya orang tuh pakai bahasa Aceh, ambo dengan orang tuh selalu pakai bahasa jamu. Nah itu ambo pribadi itu Bang. Kalau untuk generasi milenial sampai KTAT sabalunnya bisa dikecekkan aman bahasa jamu. Mantang aman. Mereka masih menggunakan. Tapi kalau Wak tengoklah ada ke bawah generasi awak setelah awak kok. Moga dikecek, kalau Wak kecek mengalami penurunan kecek ya. Moga bisa Wak kecek penurunan sesuai dengan apa yang Wak amati. Dengan adik awak, dengan bertemu dengan kawan itu lebih senang memakai bahasa Indonesia. Apalagi bukan bahasa Indonesia aja, bahasa-bahasa yang di sosial media kan Iko tuh Bang. Dan awak pun sendiri tidak tahu apa artinya. Memang mereka itu tidak sama sekali menggunakan bahasa Jawa. Difaktori karena satu, mungkin dari orang tua pun menanamkan dari rumah memakai bahasa Indonesia aja. Padahal mama aja siapa kalau wak kecil ada kok bibit dari orang Jamme kalau tapi tidak ada diturunkan ke anak karena memikirkan lagu kok sekolah batu masuk sekolah beko halapan di bahasa Indonesia. Kemudian juga menjadi faktor yang lain, semua kalangan sekarang terpapar dengan sosial media. Kalau dari sosial media tentulah bukan pakai bahasa daerah lah di sana ditemukan bahasa nasional ataupun bahasa asing. Dan mereka pun kalau awak tengok dibandingkan lah bahasa daerah dengan bahasa nasional atau bahasa asing, mereka lebih familiar dengan kata-kata bahasa asing. Tirai yang kita gantung ini bukan sembarangan. Ini mewakili masyarakat, pimpinan, dan ideologi. Khusus yang hijau ini sejak zaman Nabi itulah lambang Islam, keagamaan Islam. Jadi dalam pelaksanaan adat dan istiadat ini harus mencerminkan agama, yaitu tauhid dengan agama Islamnya. Yang kedua, ini adalah pakaian raja dan tidak sembarangan kita gantung. Kalau di kampung-kampung dulu, pakaian raja ini tingkat kendurinya kerbau itu diundang raja. Kalau sekarang camat. Kalau tingkat kendurinya biasa, ya kan, itu diundang Pak Kecil untuk meminta tempat. Karena di rumah ini meminta tempat kepada penguasa negeri akan ada keramaian. Jadi undang Pak Kecil minta izin karena ada pekerjaan di sini, bisa tengah malam atau apa terdengar suara ketukan paku atau rame-rame, itu Pak Kecil sebagai penguasa negeri harus mengetahuinya. Ini adalah merah secara nasional mungkin juga internasional. Ini adalah lambangan hukum. Hukum tidak boleh dilanggar. Hukum yang berlaku ini tidak boleh dilanggar. Sedangkan ini mewakili kemakmuran masyarakat. Jadi dalam masyarakat sudah terwakili di sini. Pemudanya, tokoh masyarakat dan cerdik pandai sudah terwakili pada warna yang hitam. Jadi pelaminan ini akan ada raja sehari atau ratu sehari. Jadi ini semua pakaian raja yang harus diminta kepada raja. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah Pak Syukran. Di belakang saya, beliau merupakan tokoh masyarakat, juga bisa dibilang tokoh adat di Kecamatan Samadua ini, dan beliau juga merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelestarian budaya yang ada di Aceh Selatan, khususnya di Kota Tapak Tuan. Ayo kita masuk. Jadi itulah menurut Bapak GQ Baak ini keadaan anak Jamme, mungkin Bapak bisa menjalihan dari sejarahnya Baak sampai kini kan. Anu Jamme kan berasal di bahasa Aceh. Ane kan anak. Jamme berarti tamu. Berarti dari kosakata ini menjadi orang pendatang. Tamu itu berarti pendatang. Di Aceh Selatan ada beberapa daerah yang berkembang suku Jamme. Yang pertama kalau arah dari selatan itu Kulut Selatan. Kemudian Tapak Tuan. Sebagian Pasir Raja, kemudian Taluk atau Tapak Tuan. Kemudian Samadua, terus Labuan Haji Timur, Labuan Haji Tengah, kemudian sebagian Labuan Haji Barat.
Kalau kita lihat dari bahasa Jamek ini tentu tidak lepas daripada apa yang kita lihat menyangkut dengan bahasa Padang atau bahasa Minang. Berarti dengan otomatis asal-muasal daripada Jamek itu tentu dari Padang. Sama dua, kita lihat kisah bahwa sama dua itu berasal dari kata camar dua. Kalau di segi bahasa, terus bahasa-bahasa Jamek itu tidak terlepas daripada bahasa Minang atau bahasa Padang. Tentu dialeknya agak berbeda. Akibat perkembangan yang telah lama menetap di siko, tentu itu sangat berpengaruh. Dan kadang mungkin anak zaman kini menurut bapak ada naknya gengsi atau kadang malu. Ini adalah kuliah di Bandar misalnya kan. Alah kuliah Jakarta. Jadi pas balik ke siko, nak ada mau lagi basuh taluak dah, nak mau lagi basuh jamu ke jeko. Karena dia anggap kolot lah, nak ada keren lah gitu. Bapak menurut bapak. Kalau di daerah awak kau barangkali ada ya. Cuman barangkali tidak banyak. Tidak banyak sebab barangkali pengaruh atau dorongan daripada orang daerah itu lebih tinggi. Isi kekinian yang juga membawa kecemasan bagi kita seorang lain, yang bahwa ada istiadat yang semacam itu, kebutuhan adat semacam itu sudah mulai dilupakan dan tidak mau belajar lagi. Sebab salah satu faktor Pak yang mengakibatkan demikian adalah peraturan pemerintah menyangkut dengan penunjukan perangkat desa kan, yang umurnya lebih muda. Para orang-orang atau para pemuda itu kan dikategorikan masih pemuda. Iya. Sementara orang-orang berkata-kata adat, berbaleh pantun dan sebagainya itu tentu orang yang tua. Tapi karena itu adalah dipotong dan diputuskan mata rantai itu, sehingga kan ada lagi. Alhamdulillah pagi ini kita juga sudah berada di rumah salah satu narasumber dengan Pak Anizar insya Allah yang berada di wilayah Aceh Selatan. Ayah berarti pemilik Phuket. Ayo pemilik Phuket. Ada panglima lawi. Ada pun iyo. Habis apa lagi? Ada istilahnya nama-namanya apa je dah. Kalau kami tapir tu lah panglima lawi lah di atasan kami. Itu biasanya sekali turun roba orang biasa sekali turun. Kurangnya kadang-kadang sampai 5 baleh. Misalnya dapat 200 juta. Iya, 200 juta. Dapat 200 juta tu bagi dua lo. Siap bagi dua, yang sapa dua cakora, yang kat Phuket lah sapa dua kan. Yo. Bagi ampe. Bagi ampe sapa dua kan misalnya kalau di Tapio ada kat Sakajan bagi ampe akad Sakaja. Ayo kat bagi ampe sapa ampe kayaknya 3 per ampe kayak Phuket 3 ampe kayak Phuket. Jadi yang sabalah ro bagilah bersama-sama kena itu hero jadi kok ditempian ke siko. Iya ditempian siko kok. Ditempian ke siko ya. Tempian ke siko. Habis roh ujung kau sambung ni kau. Sambung lagu tu. Iko agak laweh ya, agak gadang lubangnya. Iko yang agak gepek ya. Gepek. Ini agak rapat. Kalau yang ini dia agak besar ya, longgar ininya. Jadi nanti terakhir baru dilapis lagi sama ini. Ini bagian ujung. Nah, untuk ikan-ikan kecil, bada namanya. Nah, nama ikan kecil tu bada. Berapa lado sekilo? Ini kau 25. 25. Ano tomat berapa? Tomat 8 baleh. 8 baleh. Ibu asli orang mana, Bu? Nama Ujung Pasir. Ujung Pasir mana? Bukit Lintang Pel. Bukit Lintang Pel. Ya, masuk Pulau Selatan. Bahasa kulit bisa aja? Apa enggak? Kamu orang jamu. Orang jamu. Bahasa Aceh lah. Kami masuk jamu Pulau Selatan kami ya. Pulau Selatan ya? Masuk kandang ah. Kalau hukum adat tidak boleh dengan bahasa tidak begitu kaku. Nah, inilah upaya kami salah satu di antaranya bagaimana berjuang kepada Sunda supaya kamus bahasa daerah yang di sini ini ada kami anggap ada 2.
Dua dulu Pak, satu pesisir Singkil tadi, satu bahasa Singkil yang asli tadi. Masuk menjadi muatan lokal di sekolah. Betul. Itu yang kami sedang berjuangkan. Tapi dengan segala maaf ini, tidak banyak orang yang mau, bukan setuju, yang mau memberikan dukungan itu. Dia bilang boleh, tapi tidak. Kalau keseriusan sungguh-sungguh itu ya kitalah yang apa. Yakin saya, kalian akan menghadapi. Nah, tentang bahasa tadi, ya Pak, saya ingin berbagilah kita ya. Betul. Jadi kami memang inisiatif saya dulu. Saya inisiatif mengadakan kolaborasi dengan Yayasan Solo Insan Lestari Jakarta. Jadi oleh karena itu dengan dari seluruh bahasa, saya melihat ada satu benang merah, satu rumpun 5 etnis. Karo, Papak, Singkil, Alas, Kelut. Seperti istilah anak jame. Anak jame itu artinya apa Pak? Anak jame itu artinya anak pendatang atau orang pendatang. Sedangkan mereka sudah ratusan tahun di sini. Mereka merasa risih. Masih disebutkan pendatang. Begitu. Itu. Nyatanya anak pikir kan? Anak truk kenan. Tapi perasaan yang tidak bisa diucapkan. Saat ini kita sudah berada di desa Gosong Telaga. Insya Allah kita akan mewawancarai salah seorang tokoh budaya dan juga tokoh bahasa ya di daerah Singkil ini. Beliau bernama Bapak Sadri Ondang Jaya, seorang guru yang sudah berdedikasi dan berkontribusi terhadap pengembangan budaya dan juga pelestarian bahasa di daerah Singkil, khususnya pada bahasa Anak Jame. Kami gini, budaya Anak Jame, jadi sering kami sebut dengan budaya pesisir Aceh Singkil. Itu memang identik juga sama budaya Anak Jame, tapi ada perbedaan mungkin hasil akulturasi. Karena itu maka terjadilah percampuran budaya 6 tadi. Kalau di pesisir itu, khususnya di Gosong Telaga kok, kalau ada adat itu, pelaksanaan adat, itu selalu menggunakan bahasa Anak Jame gitu kan, atau bahasa pesisir Singkil gitu kan. Tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sangat janggal kalau itu upacara adat menggunakan bahasa Indonesia. Hanya di sekolah mungkin yang udah memakai bahasa Indonesia, rata-rata guru menyampaikan mata pelajarannya pakai bahasa Indonesia. Tapi di keseharian pergaulan orang tuh tetap menggunakan bahasa Jame. Tapi masih yang suku Anak Jame ini masih mempertahankan budaya Anak Jamenya. Ya, masih mempertahankan budaya Anak Jame ya. Jadi ketika memang remaja sekarang itu kan terhadap budaya ini kan dia sudah kurang perhatian. Kalau bahasa sehari-hari oke lah, mungkin mereka menggunakannya untuk bahasa sehari-hari. Ini kan selagi masih ada Pak Sadri nih, masih Pak Sadri memperhatikan budaya, masih memperhatikan bahasa Anak Jame. Jadi nanti kalau sana ini Pak Sadri udah tua, bagaimana kita lestarikan bahasa Anak Jame ini Pak? Kita sudah buat kamus, kamus bahasa ini ya. Kamus pesisir kan? Kamus udah buat kamus. Ini kita harapkan bisa dibaca-baca oleh generasi berikutnya. Saya pesan kepada generasi muda agar banyak bertanya pada orang-orang tua, kemudian memperhatikan, mengamati adat istiadat, budaya yang ada di daerah tempat. Kemudian anak-anak muda harus berani melakukan koreksi terhadap budaya itu, kemudian dicarikan solusi sehingga budaya itu mencapai puncaknya dan tidak kaku dimakan oleh zaman dan tetap modern. Bahasa itu ada kemiripan dengan bahasa Singkil, bahasa Aceh Selatan. Ikiniko itu pakai bahasa adat itu pakai bahasa Anak Jame. Bahasa Anak Jame mendudukkan namanya itu. Eko ada hari pertama, hari kedua gitu. Habis itu batanggang malam gitu. Batanggang malam ada itu. Jadi kebiasaan adat di Singkil Utara itu bervariasi. Kalau bagian dalam itu dominannya Anak Jame. Bu Lafur ini kan orang Singkil ya? Ya, Singkil, suku Singkil asli. Singkil asli kan? Ya. Kenapa termotivasi untuk bisa bahasa Anak Jame? Nah, apa Bang? Mengapa awalnya itu mau buka seketek dulu. Amo dulu suku Singkil asli, bahasa kade-kade. Awal saya dengar bahasa Anak Jame ini ketika saya keluar dari kampung saya itu. Nama kampungnya itu Desa Ujung. Kan rata-rata Desa Ujung Iko pakai bahasa Anak Jame. Nah, kebetulan pertama
waktu ketek-ketek kamu tak paham. Oh. Jadi ada orang tua dahulu kamu dengar kamano, siapa, apa artinya? Pakai bahasa sendiri ya. Betul. Kade artinya. Ya. Kade dok kene. Saya bilang gitu. Dalam arti bahasanya apa dibilangnya, apa yang disampaikannya. Saya bilang gitu. Jadi tidak lama ambo tamat SD, sekolah lah di Desa Pasar. Desa Pasar acok lah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi tahulah jadinya. Jadi bahasa anak Jamé Bang bukan dari keturunan ya? Bukan. Oke, dari lingkungan. Dari lingkungan. Di Desa Kilangan, Kabupaten Singkil, tepatnya Kecamatan Singkil, juga kita dapati ada makam Syekh Abdul Rauf Singkil. Ya, ini yang memang diyakini merupakan makamnya seorang ulama besar Aceh. Kemudian penghormatan kami kepada bapak-bapak rombongan yang datang, terutama kepala rombongan Bapak Dr. M. Firdaus. Kenapa kok bisa tiba-tiba datang ke Abdiani kaji tentang bahasa daerah? Ternyata inilah yang mau kita sampaikan, Pak. Kekhawatiran kami ketika disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Bahasa, itu banyaknya bahasa daerah yang sudah hilang. Mayoritas penutur bahasa anak Jamé yaitu Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan sekarang di Aceh Barat Daya, Bapak Ibu. Jadi dalam masalah bahasa Jaménya di Aceh Barat Daya selama lun matong hidup ada suatu asimilasi. Lun hancang bahasa Jamé tapi alah pandai. Sebagian anak-anak Aceh dia udah menghilangkan jati diri, artinya udah malu berbahasa Aceh. Padahal mak di baju kutunti ya, di baju kutunti, tapi berbahasa Aceh kamu dahara. Padahal itu jati diri sebagai bangsa Aceh. Karambi Satan dan Labek, Bamia Tengah Kuali. Bapasanlah kami kosa ketek. Acok-acok lah datang kabari. Tarantang pukek jo jalo, tak bawa anak tanggiri. Dari jauh bapak datang ke siko, dapat juga dapat ke segala kopi. Budaya bahasa merupakan hal yang penting untuk kita lestarikan. Salah satu budaya bahasa yang mesti kita lestarikan dan kita jaga adalah budaya bahasa anak Jamé. Saat ini kita sudah menyelesaikan rangkaian pengumpulan data kita di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Hari ini terakhir kita melaksanakan penelitian atau pengumpulan data di Kabupaten Aceh Barat Daya di Belang Pidi, dan setelah ini kita akan langsung bertolak ke Banda Aceh.